Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kebebasan berpendapat, sebuah hak yang dijunjung tinggi di negara demokrasi. Tapi, bagaimana jika kebebasan itu bersinggungan dengan hukum? Batasan mana yang tak boleh dilewati? Kali ini kita akan mengulas sebuah kasus yang mengundang perhatian publik, menguji kembali pemahaman kita tentang kebebasan berekspresi di era digital. Kasus seorang mahasiswi ITB yang terjerat dugaan pelanggaran UU ITE karena unggahan meme melibatkan dua figur calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Sebuah kasus yang memicu perdebatan antara penegakan hukum dan hak berpendapat, antara kritik dan pencemaran nama baik. Siap untuk menyelami lebih dalam? Mari kita kupas tuntas 5 fakta mengejutkan di balik kasus meme mahasiswi ITB. Tertawa, mungkin reaksi spontan kita saat melihat meme. Meme seringkali menjadi hiburan ringan yang bisa membuat kita tersenyum atau tertawa terbahak-bahak. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa di balik tawa itu, ada konsekuensi yang mungkin tidak kita sadari? Tapi, di balik tawa yang tercipta dari meme yang diunggah oleh SSS, mahasiswi ITB ini, ada bayang ancaman hukuman yang tak main-main. Meme yang tampak sederhana dan lucu, itu ternyata membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupannya. Pasal yang disangkakan, UU ITE, menjerat SSS dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sebuah undang-undang yang awalnya dibuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, kini menjadi alat yang menakutkan bagi sebagian orang. 12 tahun, teman-teman, terbayangkah? 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah hidup seseorang secara drastis. Bayangkan kehilangan masa muda, kesempatan berkarir, dan momen-momen berharga bersama keluarga dan teman-teman. Sebuah rentang waktu yang panjang, yang bisa saja merenggut masa muda dan membayangi masa depannya. Masa depan yang seharusnya penuh dengan harapan dan impian, kini terancam oleh bayang-bayang hukuman yang berat. Lantas, seberat apakah meme yang ia unggah? Apakah meme tersebut benar-benar layak mendapatkan hukuman yang begitu berat? Ataukah ini hanya sebuah bentuk ekspresi yang disalahartikan? Apakah layak sebuah satir politik berujung pada jeruji besi? Satir politik seringkali digunakan untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat dengan cara yang kreatif. Namun, ketika kritik tersebut dianggap melanggar hukum, disinilah perdebatan mulai muncul. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menggema di benak publik, memicu perdebatan tentang keadilan dan proporsionalitas hukuman. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan? UU ITE, yang seharusnya menjadi tameng dari kejahatan dunia maya, justru seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, undang-undang ini melindungi kita dari ancaman siber, tetapi di sisi lain, ia juga bisa digunakan untuk membungkam suara-suara yang kritis. Di satu sisi melindungi, di sisi lain berpotensi membungkam kritik dan perbedaan pendapat. Ini adalah dilema yang harus kita hadapi di era digital ini, di mana kebebasan berekspresi seringkali berbenturan dengan regulasi yang ketat. Kasus SSS ini menjadi alarm bagi kita semua, tentang pentingnya menggunakan kebebasan berekspresi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di dunia maya, karena setiap tindakan kita bisa berdampak besar. Karena di dunia maya, jejak digital tak mudah terhapus, dan setiap tindakan sekecil apapun memiliki konsekuensi. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi dengan bijak, agar tidak terjebak dalam masalah yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Di tengah gemuruh tuntutan hukuman yang mengemuka, suara masyarakat yang menginginkan keadilan semakin keras terdengar. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel, menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, sebuah suara lain muncul dari istana. Suara yang berbeda dari tuntutan massa, menawarkan perspektif yang lebih lembut dan penuh pertimbangan. Hasan Nasbi, dari Presiden Communication Office, justru menyarankan agar SSS dibina, bukan dihukum. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh banyak media. Sebuah sikap yang mengejutkan, mengingat posisi SSS yang bersinggungan langsung dengan calon presiden yang didukungnya. Banyak yang mempertanyakan motif di balik pernyataan ini. Apakah murni demi kebaikan, atau ada agenda politik tersembunyi? Sebuah sikap yang seolah ingin meredakan ketegangan, menawarkan jalan damai di tengah perseteruan.
Mungkinkah ini adalah cara untuk mencari solusi yang lebih manusiawi di tengah panasnya situasi politik? Ia masih muda, masih bersemangat. Begitulah kira-kira pembelaan yang dilontarkan. Banyak yang melihatnya sebagai korban dari dinamika politik yang keras dan penuh intrik. Sebuah pembelaan yang menyentuh sisi humanis, mengingatkan kita bahwa SSS hanyalah seorang anak muda yang mungkin terbawa arus dinamika politik. Namun, apakah ini cukup untuk menghapus kesalahan yang telah diperbuat? Namun, pertanyaan selanjutnya pun mengemuka. Mungkinkah hukum berdamai dengan kesalahan? Apakah keadilan bisa dicapai dengan memberikan keringanan hukuman hanya karena usia muda dan semangat yang membara? Apakah keringanan hukuman bisa diberikan hanya karena usia muda dan semangat yang membara? Ataukah ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di masa depan? Disinilah dilema muncul, antara menegakkan hukum dengan mengedepankan sisi humanis, antara memberi efek jera dengan memberikan kesempatan kedua. Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab, namun sangat penting untuk masa depan hukum dan keadilan di negeri ini. Antara memberi efek jera dengan memberikan kesempatan kedua. Masyarakat kini menunggu bagaimana keputusan akhir akan diambil dan apakah keadilan bisa benar-benar tercapai tanpa mengorbankan sisi kemanusiaan. Kasus meme mahasiswi ITB ini tak hanya memantik perdebatan di ranah hukum, tapi juga di ranah politik. Barisan relawan Jokowi, Presiden dan Jokowi Mania turut bersuara, menyatakan dukungan mereka terhadap proses hukum. Bagi mereka, tindakan SSS sudah melewati batas wajar kebebasan berekspresi. Meme yang dianggap melecehkan dan menghina tak bisa dibenarkan atas nama apapun. Kebebasan berpendapat, menurut mereka, bukanlah surat sakti untuk menebar kebencian dan permusuhan. Ada etika, ada norma yang harus tetap dijaga, bahkan di dunia maya sekalipun. Pernyataan sikap relawan ini semakin mempergas kompleksitas kasus ini. Jika sebelumnya kita dihadapkan pada dilema hukum dan humanisme, kini muncul pula perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi. Tak hanya relawan, Projo, organisasi relawan Jokowi yang lain, juga ikut angkat bicara dalam situasi ini. Budi Arya Setiadi, Ketum Projo, dengan tegas menyebut tindakan SSS sebagai pelecehan terhadap kepala negara. Ungkapan lecehkan kepala negara seperti menggarisbawahi sensitivitas kasus ini. Tak hanya menyinggung individu, tapi juga menyeret simbol negara yang sangat dihormati. Projo, yang dikenal sebagai garda terdepan pendukung Jokowi, merasa terpanggil untuk membela dan menuntut penegakan hukum seadil-adilnya. Bagi mereka, hukum harus ditegakkan, siapapun pelakunya, tanpa pandang bulu, demi menjaga wibawa kepala negara dan mencegah tindakan serupa terulang di masa depan. Di tengah pusaran kasus yang semakin besar, Institut Teknologi Bank ITB, tempat SSS menimba ilmu, tak tinggal diam. Pihak kampus mengonfirmasi bahwa SSS memang mahasiswi mereka dan menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan tersebut. Pernyataan resmi ITB menunjukkan bahwa kampus pun tak bisa lepas tangan dari kasus yang menjerat mahasiswinya. ITB berada di posisi yang serba sulit. Di satu sisi harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, di sisi lain juga harus menegakkan aturan dan etika. Kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi ITB dan institusi pendidikan lainnya, tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab dalam bermedia sosial kepada mahasiswa. Itulah 5 fakta mengejutkan di balik kasus meme mahasiswi ITB, sebuah kasus yang mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat bukanlah tanpa batas. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, apa yang kita bagikan di media sosial bisa berdampak besar, baik positif maupun negatif. Di era digital ini, setiap tindakan kita di dunia maya memiliki konsekuensi. Kita harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan platform digital. Kasus ini juga menjadi cerminan dari dinamika politik dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya adalah refleksi dari kondisi sosial dan politik kita saat ini. Sebuah kasus yang mengajak kita untuk berpikir kritis, memahami konteks, dan melihat lebih dalam sebelum membuat penilaian, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Penting bagi kita untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Mari kita jadikan momentum ini untuk berdialog, mencari solusi, dan bersama-sama mewujudkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan konstruktif. Itulah 5 fakta mengejutkan tentang kasus mahasiswi ITB yang menjadi tersangka karena mengunggah meme Prabowo Jokowi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update informasi menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.